Tahu nggak sih berita yang lagi ramai tentang ekspor pasir laut? Katanya setelah 20 tahun dilarang, sekarang Indonesia sudah bisa ekspor pasir laut lagi loh. Iya ya, sempat dengar berita itu. Tapi tunggu dulu, kita perlu tahu bagaimana sih bunyi peraturannya. Apakah benar pasir laut bisa diekspor dengan mudah? Yuk kita simak dulu penjelasannya. Halo semua, perkenalkan kami dari Practice Group Tax and Customs Assegaf Hamzah and Partners ingin membahas isu yang sedang ramai akhir-akhir ini, yaitu adanya peraturan pemerintah yang memperbolehkan ekspor pasir laut. Sebelum masuk ke dalam intinya, kita perlu mengetahui dulu nih, bagaimana sih riwayat ekspor pasir laut di Indonesia? Ekspor pasir laut di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an. Pada saat itu, Indonesia membuka keran ekspor pasir laut untuk memenuhi kebutuhan pasir laut di Singapura. Kemudian, pada tahun 2002, 3 menteri yakni Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan surat keputusan bersama terkait penghentian sementara ekspor pasir laut. SKB ini diikuti dengan penerbitan keputusan Presiden yang membatasi ekspor pasir laut. Puncaknya, pada tahun 2003, Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang penghentian ekspor pasir laut. Pada tahun 2007, disahkan undang-undang sebagai bentuk penegasan atas larangan penambangan pasir. Kemudian, pada Mei 2023, dikeluarkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut. Salah satunya dengan melakukan ekspor. Karena ada peraturan tersebut, maka ekspor pasir laut kini diperbolehkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut dengan Senior Associate dari PG Tax and Customs, Pak Budi Herdianto. Halo Pak Budi. Halo Dea. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih isi dari PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut itu tentang apa? Hasil sedimentasi laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi yang terdistribusi oleh dinamika oceanografi dan terendapkan. Sedimen ini dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Dalam PP tersebut, dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis hasil sedimentasi laut yang dapat dimanfaatkan, yakni pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Untuk saat ini, kita fokus pada pasir laut ya. Dalam peraturan disebutkan bahwa pemanfaatan pasir laut dapat digunakan untuk 4 kegiatan, yakni reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Untuk kebutuhan dalam negeri atau yang umumnya disebut Domestic Market Obligation atau DMO, saat ini sudah diterbitkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2024 yang menginformasikan kebutuhan dalam negeri hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk tahun 2024, yakni sebesar 26,1 juta meter kubik untuk kegiatan reklamasi dalam negeri. Oh, begitu ya Pak. Berarti berdasarkan PP 26 tersebut, hasil sedimentasi laut berupa pasir laut boleh diekspor ya Pak, selama DMO terpenuhi. Untuk pasir laut yang boleh diekspor itu sendiri, ada spesifikasi tertentu atau tidak ya Pak? Lalu, apakah pasir-pasir yang ada di pantai, misalnya pantai Kuta, pantai Ancol, itu boleh diekspor? Terkait spesifikasi hasil sedimentasi laut yang boleh dan tidak boleh diekspor, diatur melalui Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag 21 Tahun 2024. Perbandingannya bisa dilihat pada tabel ini ya. Untuk yang di sebelah kiri adalah spesifikasi pasir laut yang boleh diekspor, dan tabel di sebelah kanan adalah yang tidak boleh diekspor. Bahwa perbedaan spesifikasi terletak pada ukuran butiran
dan kadar yang terdapat pada pasir laut tersebut. Nah, untuk lokasi pengambilan pasir sendiri pasti akan diawasi dan diatur oleh pemerintah. Jadi, tidak sembarangan pasir laut di pantai bisa diambil dan dimanfaatkan. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2024, terdapat beberapa lokasi yang sudah diteliti potensi hasil sedimentasi laut yang dapat dimanfaatkan. Sebagaimana tabel berikut ini, dengan total potensi sebesar 17,6 miliar meter kubik. Nah, perusahaan yang ingin melakukan ekspor pasir laut harus memenuhi beberapa kewajiban, yaitu perusahaan harus ditetapkan sebagai eksportir terdaftar ET pasir hasil sedimentasi laut. Nah, untuk mendapatkan ET ini, terdapat beberapa dokumen yang dibutuhkan, antara lain izin pemanfaatan pasir laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, izin usaha pertambangan untuk penjualan oleh Kementerian SDM, dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan yang telah diizinkan. Nah, persyaratan yang berikutnya yakni harus memiliki perizinan ekspor pasir hasil sedimentasi laut atau PE pasir hasil sedimentasi laut. Untuk mendapatkan PE tersebut diperlukan dokumen, yaitu ET pasir hasil sedimentasi di laut yang masih berlaku dan rekomendasi ekspor pasir hasil sedimentasi di laut yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu persyaratan terakhir adalah melampirkan laporan surveyor. Selain persyaratan tersebut, pengusaha juga berkewajiban untuk memberikan laporan kegiatan kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan setiap 3 bulan sekali setelah mulai kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi laut. Selain pelaporan kegiatan, pengusaha perlu juga menyampaikan laporan tenaga kerja, laporan metode pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, dan laporan sarana pembersihan lain yang dibutuhkan. Oh, begitu ya Pak. Jadi lokasi pengambilan pasir laut yang boleh diekspor pasti akan diatur oleh pemerintah. Dan bagi perusahaan yang mau melakukan ekspor pasir laut, banyak hal yang harus diperhatikan ya Pak. Mulai dari spesifikasi pasirnya, persyaratan, dan kewajiban pengekspor pasir laut tersebut. Soal kewajiban tadi Pak, pengusaha perlu menyampaikan laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan itu sendiri seperti apa ya Pak? Laporan kegiatan tadi perlu mencakup 5 hal, yakni lokasi dan volume, pemanfaatan hasil sedimentasi laut, informasi mengenai kapal isap dan atau kapal pengangkutnya, waktu pembersihan, negara tujuan, dan realisasi pembayaran PNBP dan pungutan lainnya. Wah, oke Pak Budi. Sekarang kami sudah lebih memahami mengenai ketentuan-ketentuan untuk melakukan ekspor pasir laut. Terima kasih Pak Budi untuk penjelasannya. Nah, begitu deh penjelasan dari Pak Budi. Ternyata ada spesifikasi tertentu untuk pasir yang boleh dan tidak boleh diekspor. Jadi, tidak sembarang pasir laut itu bisa diekspor. Begitu pula, ada beberapa persyaratan dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pengusaha yang akan melakukan ekspor pasir laut. Oh iya ya, sekarang sudah lebih jelas sih. Berarti kita harus tetap membaca peraturan dan terus up to date peraturan yang berlaku mengenai ekspor pasir ini ya. Oke deh, terima kasih Dea dan Pak Budi. Iya, sama-sama. Mungkin pembahasannya sudah cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Salam sehat selalu.